warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai review paper Evaluating Information Extraction. Jadi untuk problemnya, evaluasi ekstraksi informasi secara eksperimental hampir tidak mendapatkan solusi yang memuaskan pada literatur sekarang. Masalah bagaimana mengukur keefektifan sistem ekstraksi informasi hanya mendapat sedikit perhatian dan hampir tidak ada jawaban pasti. Kurangnya kesepakatan tentang ukuran evaluasi ekstraksi informasi memiliki beberapa konsekuensi negatif, yaitu yang pertama, tidak terdapat cara yang disepakati untuk membandingkan teknik ekstraksi informasi yang berbeda pada shared benchmark. Yang kedua, tidak terdapat ukuran yang disepakati di mana algoritma pembelajaran berdasarkan explicit loss minimization dapat mengoptimasi. Dan yang ketiga, setiap mengoptimasikan parameter dari teknik ekstraksi informasi yang favorit melalui cross-validation, mereka menghasilkan pilihan parameter yang optimal untuk ukuran evaluasi yang meragukan. Pengukuran favorit untuk mengevaluasi sistem ekstraksi informasi adalah F1, yang dimana pada paper tersebut mereka berargumentasi bahwa segmentasi dari F1 score model mempunyai beberapa kekurangan. Maka dari itu mereka mengajukan evaluasi model yang baru yang tidak terpengaruh oleh kekurangan tersebut. Adapun F-score problem yang didefinisikan pada paper tersebut yaitu yang pertama, pemilihan segmen sebagai event space membuat gagasan tentang true negatif menjadi ceroboh untuk digunakan secara nyata. True negatif seharusnya berupa urutan dengan panjang berapapun dari token dan separator atau pemisah, baik segmen yang benar maupun yang diprediksi, dan jumlah urutan dalam teks dengan panjang yang sedang terlalu besar untuk digunakan. Masalah yang kedua adalah pada F-score tidak jelas bagaimana overlap parsial harus ditangani. Dan masalah yang ketiga adalah ketika F-score digunakan sebagai pengukuran evaluasi dan kelompok segmen digunakan sebagai event space, ini tidak jelas bagaimana cara penanganan text switch. Nah, untuk solusinya, solusi yang mereka ajukan adalah dengan mengajukan TS model. TS model atau jadi solusi ini diajukan didasarkan pada penggunaan kumpulan semua token dan pemisah. Contoh, sekumpulan semua T-units sebagai event space. Mereka menyebutnya sebagai model token dan separator, atau disebut juga TS model. Dalam solusi ini, desiderantum dicapai dengan memiliki true negatif yang terdiri dari T-unit sederhana dan bukan kombinasi dari keduanya. Hal ini memiliki keuntungan untuk menjadi pilihan yang lebih alami dan membatasi jumlah true negatif dengan jumlah T-units dalam teks. Desiderantum sebagai gantinya dicapai dengan membuat analisis yang lebih terperinci dan membuat sebuah segmen yang benar atau terprediksi dalam berkontribusi tidak hanya ke satu contingency table, tapi beberapa unit contingency table. Pada akhir review paper ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, mereka menunjukkan bahwa pada paper tersebut memungkinkan apresiasi yang benar dari tingkat overlap di antara segmen prediksi dan segmen yang benar. Kemudian, memungkinkan evaluasi yang adil atas kemampuan sistem untuk mengidentifikasi batas segmen dengan benar. Yang ketiga, memiliki konsekuensi bahwa pengertian tentang true negatif didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang terakhir, memungkinkan evaluasi komparatif dari sistem ekstraksi informasi yang berbeda untuk dilakukan pada contingency table yang sama. Sekian review paper dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.